Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ananda sekalian, kelas IPA 4 dan 10 IPA 5. Alhamdulillah pada hari ini adalah pembelajaran yang ke PKWU pada tanggal 9 Maret 2021. 9 Maret 2021. Ananda sekalian, yang pertama sekali Abati mohon maaf yang sebesar-besarnya pada hari ini, pertemuan yang ke-9 ini sengaja Abati tidak tayangkan video Abati karena kondisi Abati sekarang kondisi sedang bed rest ya. Abati sakit dengan sejak hari Senin yang lalu, berarti udah seminggu lah ya, udah seminggu. Kondisinya kehilangan tenaga lah ya, jadi drop ya tenaga, jadi loss energi tenaga, sehingga berarti sholat pun duduk ya, nggak bisa ke masjid, duduk. Kemudian yang kedua, suhunya naik gitu kan. Tapi sekarang ya sedang menuju stabil ya. Mudah-mudahan sudah stabil. Cuman ini yang belum ya, tapi kelihatannya sudah mulai merangkak naik. Tapi masih belum pulih. Kemudian ya suara juga agak parau, kemudian nafas pendek ya, agak terganggu pernapasan. Oke. Pernapasan. Nah, untuk itu pertemuan hari ini ya tidak seperti biasanya. Yang pertama, Abati tidak buka, jadi Abati tutup video karena Abati ada di ruangan isolasi mandiri lah ya, ruangan isolasi mandiri. Kemudian yang kedua, kita tidak belajar seperti biasa 1 jaman ya. Abati hari ini hanya akan menyampaikan kelanjutan dari pembelajaran kita, yaitu tentang 5W plus 1H ya, 5W 1H. Itu Ananda. Kemudian nanti kalau seandainya
mati sendiri ininya itu faktor listrik. Kemarin juga seperti itu, sering mati. Namun demikian abadi harapkan untuk ada yang bisa membantu dengan pertanyaan-pertanyaan untuk berdiskusi. Abadi sendiri menjelaskannya belum dengan suara yang powerful ya. Jadi kalau abadi terasa capek kalau bicara agak lama, capek, apalagi kalau suaranya tertinggi, cepat kali capeknya, terasa capek. Nah itu Ananda ya, sekedar pemberitahuan. Baik, kita mulai. Sebelumnya Abati ingin cek suara dulu. Terdengar nggak suara Abati ini? Dengar Abati. Oke, baik. Dengar Abati. Ya baik. Terima kasih. Ananda sekalian, teori 5W1H ini terkenal di bidang jurnalistik ya. Bidang jurnalistik. Makanya antum biasanya dipelajari di bahasa Indonesia. Jurnalistik. Nah, tetapi hari ini Abati akan ajak antum untuk mengimplementasikan mengimplementasikan 5W1H ini ke dalam kewirausahaan ya, ke dalam kewirausahaan. Nah, ketika antum mampu mengimplementasikannya ke dalam kewirausahaan, maka artinya literasi ya, kemampuan literasi dan numerasi antum jalan ya. Jadi hebat sebuah pengetahuan yang antum miliki, sebuah keterampilan yang antum miliki nantinya. Pertama adalah what ya, what itu kalau di jurnalistik itu kan apa ya, judul dari berita ya, headline, judul beritanya. Nah, kalau di kewirausahaan kita ganti what itu adalah dengan projectnya apa yang akan kita buat, project apa yang akan antum buat ya, karena ini Abati masukkan ke dalam sebuah project apa yang akan antum buat. Abati langsung saja memberikan contoh, misalnya antum membuat gantungan kunci ya, membuat gantungan kunci. Ya, Abati minta doa ya, Abati doakan antum semua sehat lah ya, dan memang 3M itu harus selalu. Abati itu kemarin di tanggal 22 ya, tanggal 22 sampai 25 ini memang ada dalam kerumunan kegiatan ya, terakhir di Universitas di Institut Master ya, di Institut Master. Dan Abati menjadi di terakhir itu Abati bicara ya, cara nggak lama sih, cuma memang buka masker, mungkin bicara sekitar kurang lebih 10 menit lah ya. Cuman kerumunannya banyak.
datang daerah. Ya lebih dari 100 orang di sebuah ruangan yang memang relatif kecil sih. Nah, 1 minggu setelah itu tiba-tiba tenaga abadi ngedrop hari Senin itu. Kalau nggak salah hari Selasa masih menjumpai antum ya, dan abadi udah nyampaikan. Nah, saat itu udah mulai terasa, dan dari hari ke hari makin lemah, hilang badan, sakit semua, hilang tenaga, kemudian keringat dingin terus menerus, dan suhunya ya relatif naik terus. Oke, baik Ananda, kita lanjutkan. Jadi WOT ini adalah proyek yang akan antum buat. Antum mau buat apa? Misalnya antum buat dari apa namanya itu, tentang budaya lokal. Ya, benda. Ini budaya lokal, benda. Ya. Jadi membuat gantungan kunci yang apa namanya itu, yang menampilkan nanti misalnya apakah bentuknya, apakah gambarnya, ya, ornamen lah, gambar, grafikanya ya, grafikanya itu ada unsur kearifan lokal, ya, budaya lokal, kearifan atau budaya lokal, gitulah, kearifan atau budaya lokal. Kuatnya ya. Oke, baik, itu satu. Kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua itu urutannya bebas sih, cuma barangkali 1 dan 2 ini bolehlah dijadikan urutan, yaitu nah apa tujuannya. Jadi di sini pertanyaannya why. Mengapa harus membuat proyek itu? Apa alasan antum membuat gantungan kunci tersebut misalnya? Ya. Nah, mungkin inginnya berarti ini semua didiskusikan semuanya. Ya. Tapi mungkin abatinya nggak sanggup untuk apa namanya saat ini untuk membimbing diskusi antum ya. Tapi karena antum pun harus ikut berpikir. Nah, sementara abati ya coba satu ini yang abati minta untuk didiskusikan, yang why ini ya. Jadi why ini adalah alasan mengapa antum buat itu. Boleh sebut alasan, juga tujuan ya, sebut juga tujuan. Nih abati sudah bicara beberapa menit ini saja sudah mulai konsentrasi abati setengah ini ya. Mata kali-kali tertutup, kemudian apa ya, keringet ini yang sih kalau keluar dan terasa lelah, padahal ya jadi tenaganya belum pulih, terutama kalau berdiri. Oke, terus coba antum cari mengapa harus antum buat gantungan kunci. Oke. Nah, sebelum antum cari, nanti kita sama-sama cari. Sekarang yang ketiga dulu. Yang ketiga apa ya? Misalnya setelah why, ya when lah. Kapan mau antum buat? Nah, ini masalah waktu. Kalau di jurnalistik itu kan ada sebuah
topik, kejadian, why, kenapa itu terjadi, when, kapan terjadinya. Nah, itu. Kalau ini when ini adalah kapan akan dikerjakannya, gitu kan? Kapan akan dikerjakannya? Oke, kapan akan dikerjakan? Nah, berarti kasih batasan waktu, yaitu ya mulai tanggal sekarang. Misalnya ini tanggal 9 gitu kan. Bulan 3 ya 2021 sampai dengan kapan antum selesaikan. Misalnya 2 minggu ya. Pokoknya bulan Maret harus sudah selesai. Bulan Maret ini harus sudah selesai. Maret. Semua buat gantungan kunci tidak, Anda jangan salah paham ya. Gantungan kunci itu sebagai salah satu contoh yang nanti di dibudidayan, ada budidaya, antum cari apa kira-kira sesuai dengan yang sudah Abah jelaskan minggu lalu ya, berdasarkan materi yang dibagi itu ya. Maretnya udah selesai. When Anda sekalian, kita pun akan banyak banyak tugas yang belum kita selesaikan. Nggak apa-apa, kita sambil jalan terus. Yang Abi berharap, minta doa, mudah-mudahan kita sehat. Kalau sehat, segera Abi sehat. Insya Allah buku pantun juga akan segera kita garap. Sekarang berarti belum bisa berpikir, mungkin bisa tapi relatif sebentar udah capek gitu. Apalagi kalau bergerak ya. Kewennya. Terus yang keempat, mau where dulu boleh, mau who dulu boleh. Kalau misalnya antum who dulu boleh. Nah, kalau di jurnalistik ya, kalau misalnya judulnya apa, nah siapa saja yang terlibat, ya, gitu. Nah, di sini juga sama. Pelakunya ini siapa? Tentu saja pelakunya adalah diri antum ya. Misalnya antum tulis di sana di antum tulis misalnya saya ya. Siapa nama ya, Fulan. Nah, sebagai apa? Misalnya sebagai pembuat konsep, sebagai konseptor ya, atau sebagai planner ya, sebagai perancang gitu kan. Satu misalnya. Kalau antum kolaborasi ya siapa lagi nama-namanya ya, misal nama siapa, tugasnya apa gitu kan. Kalau memang ada tugas khusus boleh ya, 2 orang sampai maksimal 3 orang. Kemudian antum membuat gantungan kunci kan antum tidak punya mesinnya. Tentu saja antum harus melibatkan ahli atau tukang lah ya, harus melibatkan tukang atau ahli, pengrajinnya lah ya, pengrajin. Nah, pengrajinnya sebagai apa dia? Sebagai pembuatnya, ya, sebagai pembuat atau produsen, ya, sebagai produsen, pembuatlah. Kemudian yang ketiga, ini kan dijual misalnya. Ya, antum melibatkan, antum nulis Abati misalnya boleh juga. Abati sebagai pembimbing, gitu kan, sebagai pembimbing, gitulah. Ya, melibatkan Abati sebagai pembimbing. Kemudian ini kan akan dijual misalnya. Nah, kepada siapa? Kawan-kawan, misalnya kan siswa kelas berapa, ke alumni bisa juga, dan sebagainya. Siapa yang
mau dilibatkan. Ya, sebutlah konsumen, sebut ya. Yang terlibat konsumen, misalnya. Kalau memang mau dijual, diusahakan dijual ya. Diusahakan dijual. Karena ini adalah produksi usaha. Ya, jual kepada siapa saudara? Ya, misalnya. Baik, dan yang keempat, yang kelima, yang terakhir ya. Terakhir dari 5W, yaitu where. Ya, where. Where itu berarti kalau di jurnalistik tempat kejadian di mana. Kalau kita ini tempat pembuatannya di mana. Contoh misalnya kalau di Pekanbaru ini yang terkenal pembuat kerajinan itu adalah misal di Jalan Pangeran Hidayat, ya, dan Pangeran Hidayat. Misal, ya misal, oke ya, misalnya. Selesai, tinggal how, ya ditambah satu h how. How ini adalah proses, langkah-langkah, ya langkah. Bagaimana prosesnya, bagaimana langkah-langkahnya. Ya baik. Prosesnya atau langkah-langkahnya itu misalnya yang pertama apa antum? Ya membuat rancangan. Ya, planning misalnya. Membuat rancangan. Oke lah planning misalnya. Alhamdulillah. Rancangan atau membuat konsep ya. Membuat konsep. Kemudian setelah membuat rancangan, menentukan juga ini apa budgetingnya ya. Rancangan konsep misalnya ini ada gambar, rancangan berapa jumlah misalnya kan, dan sebagainya, dan bentuknya dan sebagainya ya. Jumlah gambar, bentuk misalnya dan sebagainya ya, dan sebagainya. Kemudian nanti tentukan budgetingnya ya. Antum tentukan budgetingnya. Berapa? Antum mau buat berapa? Harganya berapa? Gitu kan. Kemudian yang ketiga, apalagi ya langkahnya? Tentu saja antum harus mengadakan kerjasama. Apa istilahnya ya? Kerjasama dengan siapa? Dengan pengrajin ya. Ya, misalnya antum mengadakan negosiasi, kerjasama dan negosiasi ya. Kerjasama dan negosiasi harga, nah, negosiasi harga. Oke. Dengan siapa dan pengrajin. Kemudian ya antum prosesnya mungkin menunggu dan lain sebagainya. Yang jelas kalau sudah selesai hasil, sudah ada hasil produk ya, hasil produk diapain? Pasarkan ya. Jadi marketing. Terakhirnya marketing. Gitulah ya. How-nya Anda sekalian ini udah selesai. Selesai. Sekedar contoh. Nah, ada yang belum diisi tadi. Berarti tinggalkan satu. Coba. Silahkan di antara antum. Kira-kira apa sih tujuannya? Atau apa sih alasannya? Jadi why? Mengapa antum buat ini? Ya silahkan. Terserah dari jawabannya pasti benar. Semuanya pasti benar. Apapun yang antum jawab pasti benar. Mengapa kok pasti benar? Lo kan antum yang membuat rencana. Gitu kan. Dan di sini diuji literasi dan numerasinya. Silahkan sambil abadi istirahat dari bicara sebentar.
Ya waktunya sampai jam 12 pas aja ya. Kena batinya nggak tahan lagi. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya. Buka dulu. Apa namanya? Abati ini bed rest sambil tidur juga betul. Nah, barusan Abati duduk. Kurang Abati tiduran. Satu minggu ini Abati bed rest. Yang Selasa lalu itu Abati itu memaksakan diri untuk menemui antum. Nah, silakan ada yang urun rembuk pemikiran. Izin Abati, Jiras mau Ya. menjawab Abati. Virus ya, Sinaga. Oh, Sinaga ya, silakan. Jires. Nah, alasan saya membuat gantungan kunci tersebut adalah yang pertama, karena saya diperintahkan oleh Abati untuk membuat suatu kerajinan, maka saya pilihlah gantungan kunci. Nah, yang kedua adalah misalnya saya mempunyai kunci motor. Nah, agar tidak gampang hilang atau agar dapat kita nampak secara besar, maka saya kasihlah gantungan kunci tersebut agar tidak mudah hilang. Nah, itu berarti saya dua saja berarti. Oke. Siap berarti. Oke, makasih. Nanti kita ini ya, kita coba yang lain. Nanti berarti coba ini kan ya, harus duduk lagi ya berarti. Bentar ya. Ya. Ya, pilihan tugas, oke lah. Kemudian gantungan kunci untuk kunci motor. Oke. Baik ya, sebelum yang lain, atau ada lagi yang lain dulu sebentar. Silakan kalau ada lagi. Silakan. Sebelum Abati nanti jelaskan. Silakan. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Oke, kalau belum ada, Abati sampaikan begini. Ini yang tertangkap oleh Abati, ya maaf kalau salah Abati nangkap. Jadi Jires bilang, ya mengapa saya buat gantungan kunci? Karena ada tugas dari Abati, kan seperti itu. Oke, mungkin di sini, ya. Yang pertama terima kasih Jires karena sudah memulainya. Nah itu apa nanti punya nilai wira ya sebagai pionir untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ya tentu saja semuanya karena tugas yang antum buat. Oke. Tapi persoalannya adalah kenapa antum memilih proyek membuat gantungan kunci gitu. Oke, mungkin kalimat ini atau kata inilah yang kata kuncinya ya. Antum memilih ini. Ya memilih ini kenapa? Ya karena tugas. Jadi artinya alasan karena tugas kemudian memilih. Yang ditanyakan justru kenapa milih ini gitu. Kalau tugas memang harus dikerjakan ya Jiresnya. Gitu ya. Jadi di sini barangkali
Kalau di dalam istilah apa ya? Dalam istilah kata kunci, kita membuat kata kunci untuk email misalnya kan. Nah, nanti kan ada titik-titik gitu. Ada penjelasan di bawah lemah gitu kan. Harus ada angka misalnya, tambah lagi sedang, tambah lagi kuat misalnya gitu. Nah, artinya kalau pilihan mengapa memilih ini karena saya melaksanakan tugas, saya milih buat ini. Nah, ini mungkin kategori lemah alasan ini ya. Gitu ya Jires ya. Yang lain harus paham ini. Tapi hebat Jires ini sudah sebagai wiranya, berarti itu sangat menghargai sekali. Hebat. Coba lihat. Cuman berarti untuk keilmuan harus sampaikan seperti ini. Nah, kalau mengapa gantungan kunci pilih ya karena ini tugas Bu Abati tidak menugaskan gantungan kunci bebas apa saja. Ini pilihan antum misalnya. Oke, baik. Nah, terus yang kedua sekarang ya, yang tertangkap oleh Abati ini ya. Gantungan kunci untuk kunci motor supaya nampak gitu loh kalau. Nah, tadi suara Jirespon relatif kecil ya. Entah telinga Abati yang agak sedikit terganggu. Gantungan kunci untuk kunci motor. Baik, ini lihat. Nah, ini sudah mulai sedang kekuatannya ya. Sedang sampai kuat nanti di sini. Tetapi gini. Jadi gini. Ini udah bisa. Nah, udah sedang sampai kuat di sini. Gantungan kunci untuk kunci motor. Untuk berarti di sini adalah fungsi. Nah, ya fungsi. Ya. Jadi memang membuat sebuah kerajinan, membuat sebuah karya itu harus memiliki nilai pakai apa namanya itu ya, nilai fungsi itu, nilai aplikasi, nilai apa, nilai penerapan ya, ya, kayak lah, nilai fungsi, nilai kegunaan ya, ya fungsi, punya nilai kegunaan. Nah, ini ya, ya, mengapa pilih gantungan kunci? Berarti kalau menggunakan istilah nilai kegunaan, ya, mengapa gantungan kunci? Boleh dikatakan hampir semua orang, nah, coba bayangkan ya, hampir semua orang punya kunci kan, entah kunci kamar. Nah, gitu kan. Mengapa memilih kunci, membuat gantungan kunci? Banyak diperlukan, banyak diperlukan. Ini asumsi ya, asumsi itu eh, gambaran pikiran yang mendekati benar, ya. Nah, alasan yang mendekati benar, pernyataan yang mendekati benar. Contoh, apa Abati? Ya, coba asumsinya itu adalah hampir semua orang punya kunci. Nah, oleh karena itu kunci banyak pasti banyak digunakan. Gantungan kunci banyak digunakan, diperlukan, banyak diperlukan. Itu kan hampir mendekati benar kan? Jires punya kunci, semua punya kunci. Minimal kunci kamar, ada kunci motor, ada kunci laci, ada kunci sepeda, ada kunci yang siswa tas, ya. Nah, kalau kunci tas, makanya selain nilai kegunaan, kunci itu juga punya nilai seni. Makanya gunakan budaya lokal kita. Waduh, ini ada gambar masjid ini, ada gambar muara takus, ada gambar apa, gambar misalnya seperti itu. Mengapa kunci ya ini? Di antaranya adalah kunci memiliki nilai kegunaan yang banyak. Yang banyak dibutuhkan. Kemudian juga bisa dibuat nilai seni. Ya, jadi alasan Jires yang kedua, gantungan kunci untuk kunci motor, ya ini hanya salah satunya. Nah, Abati robah dan supaya lebih kuat kalimatnya, yaitu gantungan kunci banyak diperlukan, banyak diperlukan. Oke, oleh orang atau oleh masyarakat.
atau hampir diperlukan oleh semua orang. Boleh dikatakan hampir diperlukan semua orang. Iya. Berarti juga punya. Gitu. Selesai sampai sini, tapi apakah hanya itu alasannya? Berarti, oh enggak, banyak. Ada lagi, silakan. Itu kan dilihat dari tadi, baru 2 sisi loh yang dilihat. Yaitu dari sisi nilai, apa tadi? Nilai aplikasi, kegunaan. Kemudian juga sebut nilai seni lah ya. Nah, baru 2. Banyak lagi nilai-nilai lain. Gitu ya, misalnya. Alhamdulillahnya sebetulnya Abati ini gejala batuknya tidak ya, tidak menonjol, tidak ada lah boleh dikatakan. Cuman memang lemesnya tuh, waduh, hilang aja tenaga dengan nafas, keringat dingin, suhu. Ya silakan Nanda, ada lagi nggak? Itu baru 2 nilai itu. Baru sisi. Ya silakan, ada lagi. Ya. Untuk menambah ilmu Abati mengenai kerajinan yang kita buat, misalnya kan proses pengawetan. Menambah ilmu proses pengawetan dari yang sederhana kayak pengeringan hingga yang kayak yang sterilisasi Abati. Nambah ilmu. Oke. Khairas. Oke, baik. Baik. Lihat sini yang lain ya, perhatikan semua. Baik. Abati ini kan kesini. Oke. Tadi jires ya, sudah. Kalian sekarang khairas. Khairas. Gini. Menambah ilmu. Menambah ilmu ya. Terus Khairas sudah ke tadi nabat pengawetan ya. Pengawetan. Yang pertama Khairas sudah meloncat ke pengawetan. Ini sudah loncat. Kita tadi masih berbicara tentang gantung. Kenapa milih gantungan kunci? Oke. Kemudian Khairas loncat ke pengawetan. Tidak ada masalah. Abadi itu tetap merasa bangga. Minimal kita bisa belajar terus. Dan ada respon ya dari Jires, dari Khairas. Ada respon untuk terus supaya tidak terjadi missing link yang putus dalam pembelajaran, dan ini menginspirasi untuk Abati menjelaskan. 1, penjelasan, kan Abati bilang untuk menjelaskan. Nah, harus antum paham semua ya, yang walaupun Khairas yang bertanya. Nah, ini sudah loncat. Nah, itu 1. Abati sedang bicara tentang mengapa harus gantungan kunci. No problem loncat ke pengawetan. Kedua sekarang, untuk menambah ilmu. Nah, Anda sekalian menambah ilmu misalnya pengawetan ini. Kalau persoalan menambah ilmu di dalam antum membuat sebuah proyek, ya, antum apapun proyeknya, kerajinan apapun yang antum buat atau portofolio, kalau menambah ilmu ini memang antum belajar masuk ke sini dia mau menambah ilmu atau wawasan ya, atau wawasan. Kalau Abati gunakan lagi yang tadi, yang kalimat lemah, sedang, kuat itu, ya kalau secara substansi ini kuat ya memang menambah ilmu, memang. Tapi kalau untuk mengapa antum membuat gantungan kunci,
Ya bukan gantungan kunci saja, mau pengawetan maupun semuanya menambah ilmu sih. Jadi lemah ya kalau dimasukkan ke alasan itu ya virusnya. Gitu. Itu menambah ilmu ya memang semua menambah ilmu gitu. Substansinya iya, artinya ini adalah sudah inherent. Inherent itu masuk di dalamnya yang tak perlu disampaikan lagi. Kalau contoh yang sederhananya begini. Kenapa antum mau masuk kedokteran? Jawabannya karena saya ingin jadi dokter. Coba bayangkan. Ya iyalah masuk ke dokteran ingin jadi dokter. Masa masuk ke dokteran ingin menjadi seorang engineer? Misalkan enggak. Atau sebutlah bukan enggak ya bisa saja pada dasarnya. Mengapa masuk ke kedokteran? Karena saya ingin menjadi seorang lawyer. Kan enggak nyambung. Masuk ke kedokteran ya pastilah. Antum ingin jadi dokter. Antum belajar mengerjakan ini. Untuk apa mengerjakan ini? Untuk menambah ilmu? Ya semua untuk menambah ilmu. Ya, paham ya harusnya. Nah, dan juga yang lain harus paham. Itu ya. Baik. Nah, jadi kalau begitu, nah lihat kata kuncinya lagi. Tadi Abadi sampaikan sekali lagi ya. Ini udah 1-2 menit lagi lah ya. Nggak apa-apa nih. Terima kasih ya Heros. Tadi yang udah disinggung adalah nilai. Mengapa milih itu? Karena dia punya nilai kegunaan, nilai aplikasi, nilai kegunaannya, nilai manfaat. Oh, ini ya. Nah, nilai manfaat. Oh iya, ini yang teringat ke Heros tadi satu ya ini ya. Ini di dalam sebuah tulisan ilmiah ya, tulisan ilmiah ya entah di sebuah penelitian atau apa. Antum mencantumkan untuk menambah wawasan bagi penulis misalnya menambah wawasan ya pengetahuan ini boleh dicantumkan ya boleh ya untuk penulis ya untuk antum boleh. Baik. Bentar. Nilai manfaat sudah tadi ya. Yang kedua nilai seni tadi ya. Mengapa ini ya? Orang kan senang dengan seni ya. Dan orang senang dengan nilai seni. Kira-kira, nah kalau Abadi kasih tunjuk lagi sini. Nilai apanya lagi ya? Kalau pakai kata nilai. Nggak pakai kata nilai ya apalah kira-kira silahkan. Ada lagi yang mau menyampaikan silahkan. Terakhir. Kita diskusinya di sini ya. Supaya jangan monoton Abi yang menyampaikan terus. Ya. Terus selalu ada diskusi. Sekali lagi Abadi terima kasih sama Jeres dan Sinaga. Sekarang Jeres dan Virus. Yang lain sekarang ya. Yang lain. Turun ngebuk yang lain ya. Abati, saya mau menambahkan Abati. Silakan Jeres. Gini Abati, misalnya kita sudah memproduksi gantungan kunci tersebut, kita dapat menjualnya. Jadi sehingga gantungan kunci tersebut mempunyai nilai jual. Bagus itu kuat tuh. Itu kuat itu. Sangat kuat itu. Kita ini kan sedang bicara tentang usaha, wirausaha, tidak terlepas dari masalah bisnis, kuat itu. Jadi ini punya nilai ekonomi, kuat itu, ya, bisa dijual. Kalau, oke, baik, Abati sebagai penutup. Abati lanjutkan aja dari sini. Kenapa harus bangun kunci misalnya? Karena tadi kan kita bicara budgeting. Mungkin ini relatif harga pokok produksinya relatif murah, ya.
Kalau antum punya uang 100.000 saja bisa membuat ya relatif sih berapa buah gantungan kunci gitu loh ya. Hebat kan? Kalau antum bermodal 100.000 nggak ada ruginya. Mengapa nggak ada ruginya? Tadi yang Khoiros bilang, ilmu untuk diri sendiri kuat itu. Itu kuat kalau untuk substansi untuk diri sendiri itu kuat itu. Oh, ya hebat ya. Berarti ingin ini kasih tambahan info lah ya. Khoiros tadi bilang ilmu ya. Tapi mengapa antum memilih itu, memilih gantungan kunci untuk ilmu? Untuk keluar kurang ini nggak kuat. Untuk internal diri, waduh, dahsyat ini. Antum dapat pengetahuan, dapat ilmu, pengalaman ini lihat. Pengalaman, antum modal 100.000. Misalnya antum modal 100.000. Tidak imbang, tidak banding. Pengalaman ini bisa mahal sekali ini. Harganya nggak bisa dihargakan dengan uang 100.000. Yang bisa antum implementasikan. Sebab dari pengalaman ini akan memberikan inspirasi, akan memberikan motivasi. Wah, segala macam. Dasar itu ya. Untuk internal ya, untuk diri sendiri. Makanya antum dalam hal ini ya, kalau ada tugas apapun, bismillah kalau yang antum punya. Waduh, nggak punya ya bikin aja dari barang-barang bekas segala macam, kerajinan ya, barang-barang bekas, nggak ada masalah. Tapi kalau antum mau bermodal, bergengsi, ya bergengsi ini bisa dijual ke alumni yang para pejabat alumni yang sudah kaya, yang sudah para usahawan yang sudah punya usaha, pada bekerja, bangga mereka. Kita modal misalnya hanya di bawah 10.000 ya, hanya 5.000, mereka berani itu. Misalnya udah sini saya bangga diborongnya misalnya, kamu jualnya 10.000-an, dia misalnya ngasih uang 100.000, cukup dengan 4 buah saja, misalnya udah nih. Karena merasa bangganya dan ingin membantu antum. Hebat kan? Jadi mana arti uang 100.000 antum korban misalnya. Gitu? Nah, harga pokok produksinya itu murah. Kemudian harga jualnya ya, harga jualnya terjangkau oleh orang. Gantungan kunci ya 10.000 lah, 15.000 lah, gitu. Kan terjangkau. Hanya satu mangkok bakso ya 15.000. Sementara gantungan kunci punya nilai manfaat. Apalagi kalau marketing antum hebat. Dahsyat, 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 Ananda, dahsyat. Nah, itulah Ananda. Dari semua yang Abati ajarkan ini, ya, sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Semuanya adalah seandainya antum ikuti dari mulai tugas, pembuatan buku, aduh udahlah. Insya Allah lumayan untuk bekal antum. Ya. Sekarang 5 tugas, 6 tugas ini antum kerjakan, udah lumayan. Ya. Dan semuanya berkaitan dengan wirausaha. Ya. Dan ini ada kaitan dengan prakaryanya. Antum buatlah, ya. Antum buat buku, itu kan mudah-mudahan. Ananda itu dulu ya, Abati udah kelelahan, aduh ampun. Tapi Abati ya muncul semangat dia di ujungnya. Makanya terima kasih sekali sama Jires khususnya dan Khairos ya khususnya. Tapi terima kasih banyak kepada antum yang sudah hadir, sekarang ada 50 orang ya. Oh hebat ya. Abi doakan antum semoga sehat ya. Mudah-mudahan jangan sampai sakit seperti Abati sekarang. Dan sebaliknya Abati pun minta doa. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi. La shifa illa shifa. Shifa la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi. La shifa illa shifa. Shifa la yughadiru saqama. Semoga kita dihindarkan lah ya dari bencana ini. Wallahu alam. Abati ini ada yang menyarankan dites antigen segala macam. Abati enggak lah ya. Cuma memang gejalanya ada mirip gitu.
misalnya tiba-tiba loss tenaga. Iya, capek berarti nggak ada tenaga. Sholat nggak berdiri nggak tahan, nggak kuat, harus duduk. Iya, apalagi ke masjid nggak sanggup. Terus sekarang gara-gara nggak ada tenaga, kalau berdiri apa coba? Kelayangan, hoyong, takut jatuh berarti. Gitu ya. Nah, ini berarti bicara sambil merem sambil menjamkan mata. Jadi berarti nulis barusan. Itu dulu, mohon doa dari antum semua. Sampai di sini aja dulu. Abati doakan antum, antum doakan Abati. Mudah-mudahan minggu depan Abati sudah apa namanya, sudah seperti sedia kala, mudah-mudahan ya. Demikian Anda, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ya, Abati, Abati. cepat sembuh Abati. Amin, 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 Abati. amin, amin. Hmm.